Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Yahoo. Kalau lihat kiri kanan sebentar. Lihat kiri kanan sebentar. Kiri kanan. Bilang sama dia, aku senang banget kamu hadir. Walau tadi kita kalah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih sudah berjumpa. Kita kenalan terlebih dahulu. Ini perempuan yang pertama mengisi hatiku. Itu pacar pertama. Aku juga pacar pertama dia. Pacaran selama 9 tahun. Kenapa lama? Ditolak sama calon mertua. Saya Batak, istriku Chinese. 6 tahun ditolak, tapi dia sama Batak kurang lebih mirip. Mertua boleh menolak, yang penting anak setuju. Yang pertama Tuhan setuju, yang kedua anak setuju. Calon mertua tidak setuju, kita hadapi. Jadi anak perempuan, laki-laki, andai kan calon mertuamu tidak setuju, hadapi saja. Yang penting anaknya mau sama kamu. Kalau sampai akhir juga nggak mau juga, lapor kepada abang. Nanti aku bantuin. Terima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu, pacaran selama 9 tahun. Dan terima kasih kepada Tuhan. Ada 3 alasan menolak saya. Dan sampai sekarang begitu banyak gereja masih terus saja berkutat dalam hal itu. Alasan pertama menolak adalah calon pendeta. Dan adong hepeng katanya. 2, orang Batak. Banyak copet di Jakarta orang Batak. Dan katanya orang Batak kasar. Walau mertua saya belum kenal saya, sudah dianggap sama saja gitu kan. Padahal istri saya berkata, laki-laki ini lumayan kasar. Bukan lumayan lembut lah. Yang ketiga, mamaku nanya, kau kurang apa nak sehingga kau ditolak? Kemudian sebentar, sambil senyum-senyum bilang, ma, kau kelamaan angkatnya, kurang putih jadinya. Jadi alasan menolakku adalah karena kurang putih, kata calon mertua. Tapi terima kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu, saya berjuang. Anak-anakku yang masih belum menikah, aku berjuang dan hasilnya bagus-bagus. Hasilnya bagus-bagus. Yang pertama Jehian, Jerome, Jespera. Ini namaku, panggil saya Bang Oja. Yang lebih muda dari saya hampir 60. Boleh agak bilang Bang Oja, sama-sama dong. Yang lebih muda dari anakku 29, panggil saya Om Oja. Sekali lagi. Artinya yang tua lebih banyak. Ini aku, ini istriku, ini Jehian, anak yang pertama alumni dari ITB. Terima kasih kepada Tuhan. Walau pendeta kurang uang, tapi Tuhan bela anak-anaknya dan anak-anaknya sekolah kampus bagus. Ya, jadi yang paling penting bukan siapa bapakmu, tapi siapa Tuhanmu. Kalau bahasa namanya sama. Kalau Batak kan matutu. Karnias. Amin. Ya itulah. Nanti habis ini ajarin aku ya. Aku mau belajar sedikit kok. Dan ini kemudian masuk dunia entrepreneur karena ketika dia masuk teknik mesin pesawat, dia bilang kok rasanya aku mau mulai cinta kepada startup. Aku khawatir dia mau lari daripada ITB. Saya cuma bilang, nak, kalau kau bisa masuk pasti bisa keluar. Iya keluar. Dan dia rupanya menyelesaikan apa yang dia harus ambil di ITB. Walau tidak maksimal karena kemudian di sela-sela waktunya dia belajar startup. Dan kemudian nanti dia lulus, dia buat perusahaan sendiri dan sekarang jadi pengusaha muda di Jakarta. Terima kasih kepada Tuhan.
Jadi kalau adik-adikku mau magang, kau boleh minta abangmu. Kalau dia nggak dengar, bilang aku. Ya. Ini abangmu Jehian, namanya Jehian. Ini abang Jero yang pernah nonton video Jero, yang pernah nonton. Yang sudah start, yang sudah subscribe. Yang belum, subscribe. Terima kasih ya. Terima kasih kalau Bapak Ibu boleh mengenal dia. Saya sebenarnya sudah pernah khotbah di gereja kalian. Tahun 97 mungkin. Beberapa di antara Anda masih ada perencanaan alat Trinitas. Ya, tahun 97 saya pernah khotbah di gereja. Lalu KKR. Saya melihat gereja kalian adalah gereja yang bagus, gedungnya. Loh, gedungnya dulu loh. Dan hari itu begitu semangat seperti hari ini. Makanya Pak Nestor kalau salah dia mengingat saya karena hari itu. Saya nggak tahu hari itu bagus atau jelek, saya nggak tahu lah ya. Pokoknya dia udah tahu kembali hari ini. Walaupun dia lupa-lupa, dia ada berkagak gitu kan. Ini Jerome. Sekarang pun dia menjadi bagian dari mata pokok, dia komisaris utama. Kemudian dia mendirikan satu perusahaannya sendiri namanya Mantap Academy. Anak-anakku, kalau kamu belajar matematika serius, belajar dari abangmu, dia bercinta matematika. Ya, ada pembela matematika di sini? Bercinta matematika? Hah? Guru matematika? Ada. Saya bukan pembela. Oh, terima kasih. Pasti akan sangat menyenangkan kalau ketemu orang-orang yang saya frekuensikan. Jadi, Bapak Ibu, dorong anak-anak kita mau berjuang. Bukan soal IQ tinggi paling utama, tapi berjuang, konsisten, presisi. Kalau kamu bilang, grit. Ya, Jason, laki-laki ini baru kami mengantarnya ke Cina kemarin. Jadi kemarin saya pulang kemarin saya pulang dari Cina bersama keluarga. Dan terima kasih. Anak pendeta ini pun diterima beasiswa di Cina, di HITS, Harbin Institute Technology Shenzhen. Ada yang mau kuliah di Cina? Angkat tangan. Jangan di PTN. PTN coba lupakan, sekarang fokus kepada Cina. Bagus banget kampusnya. Saya akan bandingkan itu dengan ITB, kalah jauh. Minimal bersihnya. Kamar mandinya wangi. ITB bau pipis. UI bau pipis. IPB bau pipis. Saya tidak menghina PTN, sama sekali tidak. Oh, dan kemarin Jerome berjuang kalau uang pajak kita itu digunakan dengan lebih efisien, efektif, pastilah banyak fasilitas yang dapat kita nikmati dengan baik-baik. Tapi beberapa anggota DPR ke luar negeri jalan-jalan. Kalau nggak masukin uangnya ke kantong masing-masing. Juga pegawai negeri seperti itu. Bersyukur banget ada pegawai negeri yang baik di sini. Ya, harusnya sudah punya harta banyak di dunia sini. Tapi laki-laki ini berjuang mencintai Tuhan dan setia. Tiba saatnya Tuhan membuat besar. Bukan hanya dikatakan uangnya begitu banyak, tapi ada pengaruhnya besar. Kita berdoa. Saya tadi berbincang-bincang dengan Bapak dan dia ternyata salah satu lingkaran yang sangat dekat dengan penguasa negeri ini. Haleluya. Tahu namanya? Mau saya kenalin? Terima kasih kepada Tuhan. Dan ternyata dia panggil saya abang. Dia lebih muda jauh dari saya. Itu bertanda aku udah tua ya. Saya heran. Saya sudah setua ini, ternyata sudah banyak yang lebih muda dari saya di berbagai gereja. Ini keluarga saya Bapak Ibu. Dia ambil jurusan Electrical Engineering di Cina. Jurusan matematika, ini jurusan teknik mesin pesawat ITB. Silakan bertarung bersama-sama. Ada yang mau kejar anak ke Cina? Aku pengen banget anak-anak menikah dengan suku lokal. Siapa tahu orang Nias. Serius kenalan ya.
kenalan di Instagram. Siapa tahu kau mau suka sama anakku. Ya. Yang ini aja nih, yang kecil ini. Tapi yang kecil ini belum boleh pacaran, nanti usia 20 dan 2 tahun lagi. Di rumah kami, 20 tahun adalah nilai minimal. Waktu apa? Usia minimal. Kurang dari situ kejahatan. Harus berada bersama papa mama. Pacaran usia 20 tahun, perempuan usia 18 minimal. Ya, oke. Kalian jagoan-jagoan yel-yel. Saya juga jagoan yel-yel sebenarnya. Tapi besok aja ya. Waktunya sudah habis. Harusnya mulai jam 7. Tapi entah kenapa kemudian disimpangkan oleh Nestor. Jangan pilih dia secara normal. Menyenangkan ya ketemu orang-orang. Ini mereka orang-orang yang diberkati Tuhan secara dunia ini, secara akademik sangat bagus. Dan yang kecil ini pun tadinya si kecil ini begitu minder. Abang-abang begitu terkenal, papa aku diri apa aku. Tapi saya berkata, nah, Tuhan punya maksud bagi setiap anak-anakku. Bukan hanya 2 abangmu yang akan menjadi menghebat. Kau setia saya, Tuhan punya mau untukmu. Amin. Oh ya, mari berjuang, kita akan belajar sama-sama. Akan bahas tema ini, 2-3. Pertobatan dan hidup baru, hidup dalam pembaruan. Kita baca Alkitab, yuk. Kita baca Alkitab. Filipi pasal 3. Ada nats yang harus dibuka banyak, tapi waktunya kan banyak. Saya harap saya sangat meyakini dengan keakraban Anda dan kemampuan tadi memilih kata-kata yang indah, Anda pasti dari sekolah minggu. Jadi tahu banyak Alkitab, kira-kira begitu. Yang tidak dari sekolah minggu, apa tanda? Kau semua sekolah minggu kan, sudah pernah baca Alkitab kan dari awal sampai habis. Minimal di sekolah minggu maksudnya. Anda ceritakan bersambung sampai Wahyu. Baik, ayat 10 sampai 14. Filipi 3, ayat 10 sampai 14. Ini direkam penuh ya. Iya. Kalau direkam penuh, bicaranya harus hati-hati. Oke, nanti rekamannya tolong dibagi ya. Iya. Makasih. Sama-sama baca yuk. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutuan dalam penderitaannya, di mana aku serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah beroleh ini telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menangkap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap tema disampaikan ada diskusi. Bisa berkata kepada Bro Nestor malam ini karena panjang, maka diskusinya ditiadakan, kita bahas bahan aja dulu ya. Aku tahu orang Nias dan Batak kurang lebih suka ngomong dan suka menyesatkan pendeta. Kenapa Anda ketawa bangun dosa gitu? Aku dibontang dahulu. Dipikirnya aku ini pendeta, kan orang Batak dulu orang jadi pendeta karena 2 hal. Kalau nggak nakal, supaya bertobat masuk pendeta gitu. Makanya kalau pernah HKBP kocar-kacir suka pukul-pukulan, ya karena itu salah satunya. Yang kedua, karena katanya agak buru-buru anaknya. Jadi pertama, karena nakal, kedua agak buru-buru. Maka saya di Bontang, Kalimantan Timur, PT Badak waktu saya praktik setahun, itu 3 bulan pertama dites sebelum banyak orang Batak. Yang mana lah orang ini? Yang buru-buru itu atau yang nakal-nakal itu gitu. Dites banyak sekali.
Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya sendiri, ayahku dahulu tidak mengizinkan aku jadi pendeta. Kenapa? Dia ingin aku masuk ke tempat yang lain, dan dia merindukan aku, dia akan menjadi seorang, menjadikan aku, dia bisa bersandar padaku gitu. Karena aku sanggup memenuhi kehidupan dia secara ekonomi. Tapi Tuhan panggil, jadi dia nggak mengizinkan jadi pendeta. Tapi terpuji Tuhan, saya tidak menyesal, Tuhan memanggil dan saya setia sampai sekarang. Dan saya harap kita berdoa supaya saya setia sampai mati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan belajar, ada kesempatan berjuang. Pengetahuan saudaraku ini sudah banyak, tapi hari ini Allah Roh Kudus, Engkau yang sanggup mengubah hati, bawalah setiap kami ke dalam pemahaman dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Oh, jalan-Mu selalu yang terbaik, kehendak-Mu selalu yang terbaik, supaya kami sekalipun mungkin bisa gonjang ganjing dan ragu-ragu dalam memutuskan, tapi hari itu kami tahu dengan jelas, karena jalan-Mu selalu yang terbaik, kami akan mengarahkan diri dan memohon Tuhan menetapkan langkah kami di jalan-jalan itu. Tuhan, terima kasih berbincang dengan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mulai dengan pertanyaan gampang tapi jawaban sulit. Numpang tanya Bapak Ibu, mudahkah atau susahkah Allah mengampuni dosa? Kalau Anda langsung jawab berarti jadi mudah dong. Oke, mudahkah atau susahkah Allah mengampuni dosa? Supaya enak, angkat tangan. Supaya bertanggung jawab. Silakan Bu matematika. Mudah. Oke. Yang setuju dengan Ibu matematika ini tinggi. Berarti lebih mudah dari matematika ya. Yang bilang Allah mudah mengampuni dosa tinggi. Yang bilang susah mengampuni dosa tinggi. Yang nggak tahu. Oh ya. Dan kalau Anda bilang nggak tahu pun itu sesuatu jawaban yang baik kan. Dan jangan selalu menjawab tahu, karena semakin tahu makin tidak tahu ternyata. Yang bilang mudah tinggi. Inilah golongan yang mudah juga berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah mudah mengampuni dosa, maka kita mudah buat dosa. Jangan marah padaku. Tapi kalau itu benar, bertobatlah. Baik, kita tidak menilai siapa benar dan salah. Tapi, apakah Alkitab berkata Allah mudah mengampuni dosa? Ada nggak nas dalam Alkitab berkata Allah mudah mengampuni dosa? Tidak ada. Jadi kenapa Anda bilang mudah? Karena Anda telah mengalami pengampunan Tuhan. Oke. Dan dia mudah nggak mengampuni Anda? Mudah nggak dia mengampuni dosa Anda? Dengan darah. Kenapa tadi jawabnya mudah? Karena dia mengasihi saya. Karena dia mengasihi ibu. Tapi dia mudah nggak mengampuni dosa? Tidak. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Jawaban pertama mudah, tapi kemudian berkata dia berdarah. Dia mengampuni dengan berdarah. Mudahkah Tuhan berdarah? Dramakah berdarah? Dramakah salib? Mari, saya tidak mengatakan benar dan salah, tapi mari renungkan bersama-sama. Bapak Ibu sudah mencintai Tuhan, Allah, manusia. Ini saya ambil dari guru saya bernama Bermarga Harefa. Guru saya di SMA Agama Harefa. Wakil kepala sekolah saya Waru. Orang kita semua itu kan? Jadi aku mengenal orang-orang baik di SMA.
dan sekarang. Amin. Nah, ini adalah Allah pencipta manusia. Baca dong, Allah pencipta manusia, Allah Maha Suci manusia, suci. Setuju? Bilang kiri kanan, kayaknya benar ya. Kenapa Anda ketawa panjang? Allah Maha Tahu manusia. Tahu. Kenapa Anda jawab so tahu? Lihat polanya. Terima kasih. Tapi ada mungkin jawaban ketiga yang benar, yang jawaban kedua yang benar, karena Anda memang nggak mau terus terang kayaknya. Allah Maha Suci manusia, so suci. Allah Maha Tahu manusia, so tahu. Kenapa jawab so tahu? Bilang sama-sama, karena kita memang kayak gitu ya. Hanya tahu. Itu rahasia pendeta supaya jemaatnya tidak tidur. Allah tak terbatas, manusia terbatas. Ini usaha manusia mencapai Tuhan. Sampai? Nggak sampai. Sedekahmu nggak sampai. Perbuatan baikmu tidak sampai. Bahkan tahukah Anda jemaat, dalam mengaku dosa bisa kita berdosa. Kalau berbicara berhenti sejenak, dia pengen supaya jemaatnya mengendapkannya. Bahkan dalam mengaku dosa, kita bisa berdosa. Oh ya, sebagai orang Kristen, kita bisa berdosa sebagai seorang Kristen. Dalam melayani bisa berdosa tidak? Oh ya, Anda melayani Tuhan katanya, tapi pada saat yang sama Anda tidak siap dikritik oleh siapapun. Lalu, tak terbatas. Usaha manusia adalah seperti ini, nggak pernah nyampe. Maka kalau ada orang atau orang beragama berkata saya pasti sampai, kitab mereka pasti salah. Mereka pasti mengingkari kitabnya mereka. Dan Alkitab sendiri berkata usaha manusia adalah seperti ini. Usaha menjaring angin, kata Alkitab dalam bagian lain. Oh, itu usaha kita. Sama-sama katakan, orang nias tanpa Tuhan Yesus celaka. Sama-sama. Sekarang bilang sebelahmu, celaka kau. Ya, tambahkan satu kalimat lain dong, tanpa Tuhan Yesus. Bilang sebelah, celaka kau kalau tanpa Tuhan Yesus. Kalau suami istri supaya saling menyakiti, bilang celaka kita. Kayaknya menikmati banget dari celaka kau. Kenapa? Ada pertengkaran di kamar. Janganlah dibawa-bawa dalam kebaktian pertengkaran itu. Oh, usaha manusia kalau nyampe. Bahkan kalau kita mencintai pun bisa berdosa dalam mencintai. Karena ketika mencintai katanya kita supaya kita dicintai. Atau supaya kita mencintai karena kita butuh mencintai. Lagi-lagi memuaskan diri kan. Bapak Ibu, mari berjuang. Tidak mungkin mencapai Allah. Karena itulah Alkitab mengatakan dengan tegas bagaimana mencapai Allah. Sama-sama katakan inkarnasi Kristus. Di sini kita mengerti sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya seorang Kristen yang berani berkata kalau mati sekarang pasti masuk surga. Kenapa Anda suci gitu? Kenapa berani masuk surga? Anda mati sekarang masuk surga? Masuk. Jangan angkat tangan coba yang masuk kalau mati sekarang. Jangan mati dulu tapi.
Kalau mati sekarang masuk surga tinggi. Ini siapa tadi ketua PHMJ? Tolong katakan PHMJ. Pak, yang kalau mati sekarang masuk surga tinggi. Pak, tolong dia jemaat tuh. Hanya 30% yang percaya kalau mati sekarang masuk surga. Artinya pembinaanmu masih harus terlanjutkan. Jadi kalau mereka mati sekarang, Pak, mereka masuk peti mati, Pak. Kita juga mati. Sama kan? Aku juga masuk peti mati. Jadi kalau mati masuk mana? Peti mati, Pak. Sama kita. Habis itu kuburan, Pak. Sama juga kita. Cuma di dalam Yesus ada kepastian. Tuhan mengatakan percaya menerimanya Anda boleh sampai ke sana. Karena saya percaya, maka saya masuk, atau karena saya dikatakan Tuhan masuk, maka saya percaya, saya pasti masuk. Jemaat BKB Jakarta, karena Tuhan ngomong kau pasti masuk, maka kau percaya dan kau masuk, atau karena kau percaya kau masuk, maka kau pasti masuk. Oh, karena Tuhan berkata kau masuk, kau pasti masuk. Oh ya, karena Tuhan ngomong. Jadi kalau kau tidak percaya, kalau kau tidak yakin kau masuk surga, kau sudah percaya kata-kata siapakah? Oh ya, Tuhan yang ngomong. Maka Tuhan pernah ngomong apa dalam Yohanes, dalam Wahyu. Berbahagia mereka yang mati, yang matinya dalam bukan peti mati. Bukan, apa? Berbahagia mereka yang mati, yang matinya dalam Kristus. Terima kasih, Bro. Dalam Kristus, berbahagia mereka yang mati, yang mati dalam Kristus. Numpang tanya, kalau berbahagia mati, kira-kira wajahnya keren kan? Kalau wajah bahagia, sampaikan kepada sebelah, wajah bahagia. Saya pikir perempuan ini sangat mengerti bagaimana senyum yang baik bagi suaminya. Anda lihat ya, maju sebentar ke depan. Maju sebentar ke depan. Perempuan ini ditaksir oleh pria ini karena senyumnya sebenarnya. Sebentar di sini. Senyumnya bagus banget. Ibu tolong lihat ke sana. Bagus banget kan? Ini orang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau mati sekarang masuk surga. Kalau mati sekarang masuk surga, kenapa kau tidak bersuka cita hari ini? Dan dia sekali itu kepada Anda wajahnya sudah sebagus ini, apalagi kepada suaminya tadi. Tepuk tangan untuk pasangan ini. Yeay. Ya, Bapak Ibu, mari pegang itu. Ini pertanyaannya adalah kau percaya tidak? Kau percaya tidak? Beberapa orang nias berkata, saya terlalu banyak dosanya, Pak, mana bisa, Pak? Tapi Tuhan bilang, hei, saya tidak bilang berapa banyak dosamu. Yang ku bilang adalah kau percaya padaku tidak. Tapi Tuhan terlalu banyak dosanya, aku tidak mau nanya, yang ku tanya, kau percaya tidak pada penebusanku? Aku mau percaya Tuhan tadi. Apa layak? Aku nggak ngomong kalau layak atau tidak layak, nggak pernah layak memang. Kau mau percaya enggak? Di sini kita mengerti bersama-sama Bapak Ibu, tidak ada dosa yang terlalu besar sampai salib tidak sanggup menebusnya, dan tidak ada dosa yang terlalu kecil sampai engkau tidak butuh salib. Ulangi sama-sama. Tidak ada dosa terlalu besar sampai salib tidak sanggup menebusnya, dan tidak ada dosa terlalu kecil sampai engkau tidak butuh salib, tidak butuh anugerah Tuhan. Kita mulai lebih lanjut. Lihat bersama-sama video pendek ini. Ini adalah satu video mengenai salib. Suara bro. Harus ada suara. Sebentar ya Bapak Ibu, harus ada suara. Oke, tadi dari awal ya.
Saya bilang. Ya. Tadi bisa kan? Jadi ada seorang jatuh ke dalam lubang. Berhenti aja videonya. Pertanyaannya adalah bagaimana keluar dari lubang itu sebenarnya. Saya selalu menyukai satu ibadah yang dipersiapkan. Jadi kita sudah persiapkan dengan sangat baik dan suaranya keluar. Tapi apa daya? Atau kedengaran kali? Pertanyaannya hanya itu, bagaimana jalan keluar? Itu orang pertama bilang, ya udah kamu itu aja, anggap ini tidak nyata. Tidak nyata. Ada bilang, ya nggak apa-apa, nanti kamu akan reinkarnasi. Nggak apa-apa kamu mati, nanti akan karmamu menjadi karma baik atau apa gitu. Ada yang bilang 5 kali berdoa 5 kali sehari. Anda mengerti pasti siapa kan? Dia berjuang sampai di kelelahan. Tapi dia tetap dalam lubang. Ilustrasinya sangat sederhana. Tapi dapat adik-adikku yang masih muda-muda bisa menjadi satu jembatan meyakinkanmu dan temanmu kenapa Yesus. Yang terakhir datang, ya beda. Dia berkata kepada orang yang di bawah, maukah engkau keluar dari lubang? Orang itu berkata, aku mau. Ini penting, ini iman. Aku mau. Tuhan memberi anugerah. Engkau mau? Aku mau. Itu iman. Dan tadi dilemparkan. Selamatkah? Tidak. Karena tidak berdaya. Dari atas turun ke bawah dan membawa orang itu ke atas. Dan dia diselamatkan. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, ini ilustrasi sederhana mengenai kenapa harus Yesus. Kalau engkau dan saya
Memberitakan siapa Yesus, memberitakan engkau diselamatkan Bapak Ibu, itu bukan kesombongan, bukan. Itu kerendahan hati justru. Kalau kau berkata sekarang mati masuk surga, bukan kesombongan, tapi kerendahan hati. Kenapa? Kalau Tuhan yang ngomong, kau harus ngomong. Kalau Tuhan tidak ngomong, engkau dan saya jangan ngomong. Kalau dia berkata kau masuk karena anugerahnya, kau pasti masuk. Kau jangan bilang saya tidak tahu. Karena Tuhan bilang engkau diterima, engkau dan saya diterima. Bapak sudah mencintai Tuhan. Sekarang pertarungan selanjutnya adalah sesudah engkau mengalami anugerah itu, yang kita katakan bersama-sama tadi, dosa paling besar, kasih Allah yang besar, dosa paling sedikit, benar-benar tidak butuh anugerah. Dan sekarang kita bertarung. Sesudah engkau mengalami penebusan, sesudah engkau mengalami perbuatan dari Tuhan, sesudah mengalami penciptaan baru, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, Paulus, baca sama-sama, mengalami anugerah, mengenal diri, mengalami anugerah, mengenal diri. Dalam bahasa orang Jakarta, tahu diri. Mengalami anugerah, tahu diri. Bilang sama-sama, mengalami anugerah, tahu diri. Andaikan engkau dan saya mengenal Tuhan, engkau akan mirip papaku dan mamaku. Papaku suka pukul mama dahulu. Mamaku berkali-kali minta bercerai. Marojahan dari anak keluarga seperti itu. Umur 5 tahun saya pernah berkata kepada diriku, Marojahan, kau besar sedikit pukul bapakku. Kenapa? Aku benci banget dengan bapakku. Laki-laki lebih kuat secara fisik dibandingkan perempuan kan? Kenapa yang lebih kuat harus pukul istri? Ada nggak orang nias pukul istri? Gak ada yang ngaku. Temanku, dengarkan kalimatku. Kalau kau pernah memukul istrimu, bodoh kau. Dengarkan kalimatku. Kalau kau pernah memukul istrimu, bodoh kau. Serius. Kau lebih kuat dari istrimu. Kalau kau pukul yang lebih lemah, bodoh kan? Kalau kau cukup hebat, lawan yang lebih kuat dari kau, kau akan meningkat sedikit. Tapi yang lebih lemah kau pukul, bodoh kali. Serius. Aku benci banget dengan suami yang pukul istri. Kau kayak mau kayak bapakku kah? Aku benci banget dengan bapakku yang pukul mamaku. Dan saya harap kau benci dengan dirimu kalau kau pukul istrimu. Dan katakan dulu kali kamu. Anda lihat masih ada emosi saya muncul ketika bicara seperti ini. Karena saya memang benci banget dengan keadaan hari itu. Dan saya mau pukul bapakku kalau sudah besar. Tapi bapak ibu, bapakku percaya Tuhan Yesus akhirnya. Siapa yang dipakai Tuhan? Marojahan anaknya. Kelas 6 SD ketika badanku sudah mulai gede, sudah siap pukul papa 1 kali. Tuhan malah yang memanggil aku, menjamah hatiku. Teman-temanku bilang, kau kecepatan bertobatnya. Kecepatan bertobatnya, pukul dulu harusnya. Bapak Ibu, Tuhan menjaga hatiku. Yang ada hari itu padaku adalah bukan pukul papa. Yang ada adalah berdoa untuk papa. Karena pengkhotbahnya bilang begini, doamu ditaruh di kiblat Tuhan. Air matamu ditaruh di kiblat Tuhan. Kiblat itu kantong. Maka saya berkata pada Tuhan hari itu, Tuhan, saya akan menangis lama-lama supaya cepat penuh kiblatnya. Supaya kau dengarkan aku dan jawab aku. Aku rindu banget papaku mencintai mamaku. Mamaku menghormati bapakku. Haleluya. Dari seorang anak yang benci papanya, berdoa untuk papanya, menjadi anak yang berpuasa untuk papa mamanya. Menjadi anak yang gak perlu diatur belajar sendiri, gak perlu diatur mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri. Maka saya mengenal ini Bapak Ibu, mengalami anugerah tahu diri, mengalami anugerah mengenal diri. Siapa diri? Diri tidak mungkin diselamatkan dengan usaha sendiri. Diri belum pernah menjadi terlalu baik sehingga kau boleh berkata aku cukup bagus. Diri belum pernah terlalu kaya sampai kau berkata kekayaan itu cukup. Belum pernah. Dan itu nasihatku kepada anakku 2 orang yang hari ini berkat secara materi. Jumlah kekayaan
saya nggak bisa bayangkan dalam seluruh pelayananku selama 30 tahun. Tapi anak-anak muda ini bisa mencapainya dalam waktu sebulan. Bisa. Tapi saya berkata kepada anak-anakku, jumlah kekayaanmu belum pernah kau boleh katakan bahwa kau cukup hebat untuk berkata tidak boleh Tuhan. Karena ketika kau berkata kau begitu hebat dengan kekayaanmu, engkau bodoh. Kenapa bodoh? Engkau menolak pemberinya dan kau terima pemberiannya. Bodoh kali. Tapi lihat, ada nggak orang kaya di gereja yang sok dengan kekayaannya? Kalau engkau pernah sok dengan kekayaan di gereja, bertobat, serius, bertobat. Kekayaanmu gampang kau hilang. Gampang hilang. Kemarin ketika kerusuhan, orang-orang berada langsung ketar-ketar dengan kekayaannya. Dan ada orang kaya raya habis hartanya seketika itu juga kan? Sahroni. Iya, itu contoh menarik. Sekalipun tidak indah. Tapi laki-laki ini mengalami kehilangan terlalu banyak karena kesombongan itu. Dan kalau Sahroni bisa mengalami seperti itu, apakah kita akan lebih hebat daripada Sahroni? Mari kita pahami, Bapak Ibu. Dan karena itu mengalami anugerah mengenal diri. Paulus, keberadaannya sebelum Kristen ini disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Secara diri orang ini di atas rata-rata manusia. Suku Benyamin, suku pilihan yang setia pada garis mesianik. Setia. Kalau ada orang suku orang orang Yahudi boleh sombong, yang dua suku yang boleh sombong, Yehuda dan Benyamin. Dan dia berkata boleh suku Benyamin dan dia orang Ibrani asli. Bro, kau orang Chinese Nias asli bukan? Bisa bahasa Chinese, bisa bahasa Nias? Bisa. Mengerti adat istiadat Nias? Sedikit. Agak palsu. Agak palsu. Kalau jahan, bahkan palsu. Bisa bahasa Batak, tapi adat istiadat saya harus nanya banyak kepada abang saya. Apa artinya bang mamain? Kita ngerti. Kau kurang tahu sedikit, kita sama bro. Sesama orang palsu. Tapi temanku, Paulus, orang Ibrani asli, papa mama Ibrani, dia sendiri mengerti adat istiadat Ibrani, dia mengerti dikatakan budaya Ibrani, hebat sekali. Dan tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Artinya apa? Aku orang yang mengkhususkan diri mentaati hukum Taurat, menyelidiki hukum Taurat dan mentaati hukum Taurat. Orang ini keren banget dan dia bilang tentang penganiayaan jemaat, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, Zenotis, orang Zelot, dan yang kebenaran pada hukum Taurat aku tidak bercacat, mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Anda cacat banyak? Paulus tidak bercacat. Dengan kalau dia berkata tidak bercacat. Kalau ada orang bisa berbuat baik dan bisa masuk surga yang berbuat baik, ini masuk. Ini masuk. Yang kedua Martin Luther katanya. Martin Luther mau menebus dosa saya sendiri. Dia menebus dosa dengan apa? Orang ada tangga untuk menebus dosa. Naik tangga berulang kali, dosa banyak dihapuskan. Martin Luther gak naik pakai telapak kaki, pakai lutut. Artinya tiap naik ke atas sakit, darah, kemudian darah lagi, naik terus ke atas. Tapi terpujilah Tuhan, dia kemudian masuk ke dalam kitab Roma. Orang benar hidup oleh iman. Bukan karena lututmu berdarah-darah, tapi karena iman. Pada Injil yang adalah kekuatan Allah, Injil kekuatan Allah. Dan Martin Luther bertobat. Seorang bernama Paulus, sama-sama baca kalimatnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagimu, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Sekarang kau anggap rugi. Dulu keren banget, dihormati banget. Tapi dia bilang rugi. Kehormatan itu kerugianku. Kehebatan dalam orang kerugianku. Kenapa? Sekarang dia mengerti Injil, dia mengerti anugerah. Jadi Bapak Ibu, kalau kau dan saya sesemangat tanda melayani Tuhan, itulah kira-kira. Yel-yel keren banget di sini. Kesatuan hatimu yang bagus banget di sini. Saya nggak tahu kalau di gereja jangan-jangan Anda ribut. Tapi inilah kira-kira
contoh kecil daripada persekutuan yang diubahkan oleh anugerah Tuhan. Kalian begitu bersemangat mencipta satu yel-yel dalam tempo 5 menit. Dan itu luar biasa, tepuk tangan Tuhan dan saudara. Anda tepuk tangan saja nggak jelas. Tepuk tangan jelas. Ya. Masa tepuk tangan itu menghargai begini gitu. Bapak Ibu, yang nggak rugi. Nah, ini keberadaan Paulus sesudah Kristen. Sama-sama baca. Malahan segala sesuatu yang rugi karena mengenal Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih di sini harus lebih lama dibaca. Lebih. Supaya jelas lebihnya, lebih mulia. Terlalu cepat. Lebih mulia daripada semuanya itu, daripada kebanggaan mentaati hukum Taurat tidak bercacat, daripada orang Farisi yang begitu terhormat, orang Benyamin dianggap hebat, orang Ibrani asli disudut pada hari ke-8, anak Taurat nggak ada apa-apanya dibandingkan pengenalan Kristus Yesus yang dibawa laki-laki baca. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya, tidak menetapnya sama supaya aku memperoleh Kristus, supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang mau dia katakan? Kalau aku ambil ini, aku hilang ini. Ini mirip Anda menemukan 2 emas, satu emas sepuhan indah, satu emas asli. Bodohnya orang-orang mencintai emas sepuhan dan membuang yang asli. Anda? Kita? Oh, aku ambil emas asli. Yang murni itu ku ambil, yang sembuhan ku buang. Sekalipun keren nampaknya, tapi bukan itu yang asli ini. Lihat istri masing-masing. Ku pilih kau, beritahu. Bilang sama istri, ku pilih kau. Asli itu. Asli itu. Atau supaya lebih hebat sedikit, pegang tangan istrimu. Ku tahu, ku pilih kau, yang lain bukan. Ya. Oh jemaat Tuhan, mari pikir bersama-sama itu. Memilih yang asli, membuang yang sepuhan, membuang yang tiruan. Kenapa? Dasarnya adalah ini. Ini dasarnya, pondasinya. Sama-sama baca. Anugerah Tuhan pada Kristus. Apa itu anugerah? Apa itu anugerah? Bukan tangan supaya ada bertanggung jawab. Bro, pemberian cuma-cuma. Hati-hati dengan definisimu. Karena itu ada definisi orang niat, sehingga sekarang kalau melayani, pokoknya ada seminar disuruh bayar nggak mau. Kenapa? Gereja kok bayar? Suruh retreat 300.000, kok mahal banget? Padahal panitia cari dana, datangin Marujan saja dari Surabaya mahal. Bolak-balik naik pesawat, saya sudah cari yang paling murah karena Nestor bilang bang yang murah aja ya bang. Aku ngomong sama Nestor, agak ngerti. Batak sama Nias mirip. Aku cari jauh sebelumnya supaya lebih murah. Dan betul aku beli yang murah. Tadi aku biasanya beli yang lebih tepat gitu. Garuda. Cuma karena ada kata dari sebelah. Yang murah ya bang. Tapi ternyata pesawat aku beli murah, ternyata Gokar jauh lebih mahal. Naik Gokar dari Jakarta ke sini hampir 800.000. Tidak bisa membeli yang murah bro. Jangan lupa diganti uang abang. Bapak Ibu, anugerah. Kenapa saya bilang itu berbahaya? Cuma-cuma, pemberian cuma-cuma, bahaya. Serius. Dan jangan khawatir bro, itu bukan pendapat umum, itu pendapat sebanyak banyak orang di Indonesia. Pemberian cuma-cuma. Bilang sama-sama, pemberian yang terlalu mahal, sama-sama. Ya, kenapa?
bapak ini nggak cukup beli. Karena itu jadi Kristen. Kalau dia bisa beli, dia jadi Kristen nih. Nggak jadi Kristen. Karena Anda nggak bisa beli, maka Anda jadi Kristen. Serius. Kalau saya bisa beli, saya sudah jadi orang Kristen. Tapi karena saya nggak bisa beli, itu anugerah. Sama-sama baca. Terlalu mahal untuk dibeli, terlalu tinggi untuk dicapai, tidak diusahakan. Kebutuhan tertinggi diberikan kepada kita. Katakan haleluya. Oh, diberikan kepada kita. Tuhan bilang apa? Setiap yang menerimanya pasti diselamatkan. Engkau baik? Enggak. Cukup keren? Enggak juga. Tinggi? Lebih tinggi saya. Cakep? Lebih cakep dia. Bapak Ibu, mari berjuang. Diberikan kepada kita. Nah, di sini Bapak Ibu, kita masuk poin kedua. Sama-sama baca. Mengalami anugerah, memaksa diri. Maka kita harus senang banget dengan, aku gak memberikan nilai di bawah 7 tadi, ketika penampilan itu. Kok bisa dan mau singkat, bisa menyampaikannya dengan sangat baik. Saya nggak tahu bagaimana cara Anda, tapi itu luar biasa. Nah sekarang saya mau menantang Anda dan saya selama retret ini, bolehkah mengatakan kalimat ini? Mengalami anugerah memaksa diri. Sama-sama. Mengalami anugerah memaksa diri. Apa arti memaksa diri? Sudah cukup memberi persembahan kepada Tuhan. Yang cari untung dari retret persembahan ya. Yang sempat ngomong kok mahal 300.000 padahal uang banyak persembahan ya. Kenapa? Karena hari kau berkata mengalami anugerah memaksa diri. Bukan bilang gini, kalau boleh lebih sedikit bayarnya kan ada untungnya. Celaka pikiran itu. Tapi boleh nggak berpikir begini? Mungkinkah Pak Restor ini ada duit lebih? Boleh nggak ada jemaat mungkin yang tidak bisa bayar ini ada uang, ada lebihnya? Itu yang kulakukan ketika aku SMA kelas di SMA 68 dahulu. Aku tidak jajan demi supaya teman-temanku yang tidak punya uang ikut retret. Itu kulakukan. Sekarang melayani orang muda kemana-mana Bapak Ibu. Sama seperti jawaban tadi. Kok pelayanan bayar? Loh, saya baru-baru Oktober kami akan ke Ambon. Anda tahu? Saya bilang sama orang-orang di sana, Pak, nanti akan ada makan siangnya kan? Bisa nggak pesertanya bayar masing-masing aja? Langsung ada kalimat, kok pelayanan bayar? Nggak bayar, makan tuh bayar. Sebel bener sih dengarnya. Sebel banget kan? Kok bayar? Nggak bayar. Aku datang dengan pesawatku sendiri. Anak-anakku datang kayak bersama-sama 7 orang ke sana. Akan pergi 7 orang ke Ambon. Itu kalau dirupiahkan Bapak Ibu bisa 50 jutaan. Tinggal di sana di hotel tertentu. Kemudian memberikan buku bagi mereka. Dan dibilang, kok bayar? Hei, pemberian cuma-cuma? No. Tuhan mati di salib untukmu untuk penebusan itu. Pemberian cuma-cuma? Tidak cuma-cuma. Ada yang mati, Tuhan yang mati. Ada orang berkata, kok satu orang mati bisa menyelamatkan nyawa semua orang? Sekarang coba. Timbanglah dunia ini dan timbanglah dengan Tuhan. Mana lebih besar? Mana lebih berat? Timbang Tuhan dan timbang dunia. Ciptaan dan pencipta. Sekarang pencipta menyerahkan nyawanya kepada ciptaan. Kau mau berkata cuma satu yang mati? Cuma satu yang mati? Tuhan yang mati! Mau bandingkan siapa Tuhan itu? Ada orang berargumentasi sembarangan. Cuma satu yang mati, kok bisa seluruh dunia diselamatkan? Yang mati masalahnya bukan bapakmu, bukan nenekmu. Yang mati Tuhan, memberi nyawanya untuk manusia. Argumentasinya terlalu ringan, terlalu nyeleneh. Kenapa nggak pikiran dengan argumentasi yang lebih bagus? Bapak Ibu, mari berjuang, memaksa diri. Mengenal dia, kenali Tuhan itu. Dalam hal apa mengenali Tuhan itu?
Ini kuasa kebangkitannya. Mengenal Tuhan, kemuliaan Tuhan. Anda pernah melihat kemuliaan Tuhan? Lihat pelangi dan Anda berkata, wow. Lihat dikatakan bintang-bintang, Anda berkata, wow. Dan kemudian pikirkan, kalau ciptaan begitu luar biasa, apalagi penciptanya, sampai Anda dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan kalau Anda dipenuhi kemuliaan Tuhan, Anda berkata, Tuhan, boleh nggak lebih lama? Boleh nggak lebih lama? Boleh nggak lebih lama? Pergi ke gunung, pergi retreat, mengalami Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Dan Anda berkata, Tuhan, boleh nggak lebih lama retreatnya? Haleluya. Kenapa? Ada kehadiran Tuhan di situ. Jemaat Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya. Anda mengenal kuasa kebangkitannya? Anda pernah takut mati? Yang pernah takut mati, jangan takut. Jangan takut angkat tangan maksudnya. Yang pernah takut mati angkat tangan. Yang pernah mau mati, maksudnya ada kejadian Anda seperti mau dekat dengan kematian tinggi. Karena sakit kan? Atau karena mau dibunuh? Karena sakit. Asli. Saya beberapa kali umur 5 tahun saya diserahkan oleh orang tua saya kepada Tuhan. Kenapa? Disentri. Di kampung disentri bukan penyakit mudah untuk diobati. Dan paman menyerahkan saya kepada pendeta. Wow, tolong doakan serahkan saya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, pulang. Bawa pulang anakmu. Itu Tuhan bilang. Kenapa serahkan aku? Belum saatnya aku panggil, kenapa kau serahkan? Bawa pulang. Bawa pulang aku. Itu iman. Ketika Tuhan aku diserahkan ayah ibuku kepada Tuhan, Tuhan justru bilang, belum saatnya pulang. Kenapa kau suruh pulang? Kenapa kau serahkan kepadaku? Tapi aku bilang, Tuhan, kalau aku serahkan kepadamu, kau pasti mengerti bagaimana mengembalikannya kepadamu. Oh, itu iman. Sekalipun iman yang seperti itu, malah dia pukul istrinya, tapi lumayan juga kalau dalam hal begitu kan, lumayan Bapak. Mengenal kuasa kebangkitannya. Hei, ada yang pernah sampai susah hati karena jodohmu gak datang-datang? Dengar kalimat abang, jangan banting harga. Jangan. Kalau kau memang harus menikah, Tuhan akan berikan jodohmu. Namun, kalau kau diberikan kecakapan untuk tidak menikah, tidak usah menikah. Tapi Pak, papa mama di rumah nanya terus kapan inang? Kalau dia sama inang, bul, inang. Kapan anakku sayang? Udah ada tak kupu-kupu itu? Ada mama kupu-kupu itu tapi ke tempat lain. Yakinkan dirimu, adik-adikku, kalau laki-laki baik tidak datang, jangan buka hatimu. Karena sekarang banyak laki-laki nias murah. Serius, laki-laki Batak juga banyak murah. Murahan, tidak mengerti mencintai. Ngapain kau menikah dengan laki-laki tidak mengerti mencintai? Kau bekerja mati-matian, dia numpang hidup bersama denganmu. Kurang ajar. Jangan ya, Dek. Mengenal kuasa kebangkitannya, apa sih? Engkau berkata, Tuhan, karena kematian saja kau kalahkan, masakan jodoh kau tidak beri. Sama ekonomimu, kau sampai pengen mau mencuri karena ekonomi susah. Boleh nggak hari ini katakan, Tuhan, kalau kematian saja kau telah kalahkan bagiku, masakan sekarang soal ekonomiku, aku harus morat-marit dan tidak bisa menghidupi keluargaku. Oh iya, lakukan saja bagianmu. Lakukan saja bagianmu. Paksa dirimu, lakukan saja bagianmu. Kalau pendeta ini saja bisa hidup menghidupi 3 putranya, padahal 2007 secara kasar saya tercerabut dari satu gereja. Gak ada rumah di Surabaya, si kecil dalam kandungan, gak ada pendapatan tiap bulan. Nangis, istri sakit-sakitan. Sekarang aku udah di sini. Khawatir, ada khawatir. Tapi Tuhan berkata, aku tahu yang ku tahu, aku tahu yang kau tidak tahu. Kalau Tuhan tahu yang ku tahu,
Dan Tuhan tahu yang tidak ku tahu. Dan Dia mengasihiku. Kenapa saya khawatir? Kenapa saya boleh ragu dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Mengenal kuasa penderitaannya, persekutuan dalam penderitaannya. Ini yang saya mau menantang Anda sebagai orang Nias. Mau nggak belajar menderita untuk Tuhan? Belajar menderita untuk Tuhan. Tadi adik saya ini di pemerintahan. Bisa menderita? Bisa. Sendirian sebagai seorang Kristen. Bertarung. Ke kiri mentok, ke kanan mentok, depan mentok, ke atas mentok. Puji Tuhan, kalau angkat tangan ternyata Tuhan lebih tinggi daripada atasan. Dan dia berteriak kepada Tuhan. Dan dia datang dalam pemerintahan sampai sekarang. Haleluya. Masih ada 7 tahun lagi. Biar pria ini boleh setia sampai 7 tahun mendatang. Dan ada hal-hal mulia ditorehkan, dikatakan di departemen di mana dia berada. Dan itu orang Nias. Ikut menanggung penderitaan Kristus dan mengisi penderitaan itu. Baca di bawah. Berani baca? Penderitaan hak istimewa. Hak istimewa. Maka Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati untung. Mati untung. Tolong ekspresikan wajah untung boleh? Boleh, wajah untung. Ibu, kau berdiri sebentar. Ibu berdiri. Lihat teman sana sambil senyum kayak tadi semanis itu. Ini wajah beruntung. Makasih banyak. Serius, hidup Kristus mati untung. Mati aja senyum apalagi hidup. Ya kan? Kalau teroris kan takut hidup, berani mati. Kalau kita berani hidup, mati untung. Oh haleluya. Beda jauh kita sama teroris. Yang ketiga, sama-sama baca. Mengalami anugerah rendah hati. Ini penting banget. Mengalami anugerah rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah satu posisi. Kalau Anda bilang Anda punya, Anda kehilangan. Tapi lucu, orang Kristen suka berdoa begini kan. Tuhan, kami datang dengan rendah hati. Sombong banget orang ini. Kalau Anda ngomong Anda rendah hati, Anda sedang sombong ternyata. Kami datang dengan rendah hati. Hei, biarlah dia yang berkata kau rendah hati. Kenapa kau ngomong segala? Siapa pernah berdoa begitu tinggi? Jujur, kami datang dengan rendah hati. Jujur coba. Ayo angkat tanganlah dulu. Terima kasih Pak. Engkau orang yang rendah hati. Bukan. Karena kau mengakui kesombongan itu rendah hati. Tapi kalau kau berkata kami datang dengan rendah hati, Tuhan bilang, sejak kapan? Sejak sekarang. Kata-kata Musa sudah tidak jelas. Kata-kata sudah tidak jelas bagaimana rendah hati. Bapak Ibu, rendah hati apakah? Sama-sama baca. Pengakuan yang tulus dan jujur bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan, nggak bisa. Ku tak dapat jalan sendiri. Anda harus tepuk tangan dengan pria itu. Dalam bidang musik itu yang disebut pitch tone. Biasanya nyanyi langsung diambil. Dia tahu keadaan suara saya adalah langsung. Berarti Anda punya pemusik sangat diberkati Tuhan. Wow, dan itu dari tadi. Ada orang di sini yang langsung diambil itu sendiri nadanya. Wow, belum latihan kan belum? Langsung aja kan? Wow. Bukan sudah ahli, itu karunia. Karunia yang dipertajam. Haleluya. Sama-sama baca di bawah. Tuhan adalah sumber dari segalanya. Kita ada pada yang bergantung. Sedikit mau bikin ketawa. Mana lebih gampang? Kasih persepuluhan. Nanti kan minggu nih. Begitu ya bro? Dana kurang ya? Malam ini dana akan tertutupi bro. Kenapa? Karena jemaat ini akan bilang kurang berapa hari itu.
Mereka akan minta maaf padamu. Maaf ya, kalau dibilang kok mahal banget. Minta maaf malam ini. Ternyata mahal banget ya ternyata retret gitu. Makanannya boleh nambah lagi kan. Bapak Ibu tadi aku makan 3 pisang 3 maaf ya. Ada beberapa yang gak dapat kayaknya karena saya. Aku makan 3, aku penggemar pisang banget. Nah, besok kalau ada lagi pisang aku makan 3 lagi ya. Halo. Sekarang aku nanya dong, ini sedikit bikin ketawa tapi serius. Mana lebih gampang kasih persepuluhan gaji 5 juta dengan gaji 50 juta? Mikir dulu. Mikir dulu. Mana lebih gampang kasih persepuluhan 5 juta dengan persepuluhan gajimu 50 juta? Pikir dulu. Angkat tangan. Mau jawab. Biasanya pertanyaan ini gak ada berani angkat tangan. Maka saya merujuk. Yang bilang 50 juta. Lebih gampang. 1, 2, 3, 4. Boleh katakan. Kalau Bapak nggak setuju, nggak apa-apa. Yang katakanlah. Bapak nggak setuju, nggak apa-apa juga. Ini nggak ada perbedaan, boleh berbeda di sini soal cinta kepada Tuhan. Yang bilang 5 juta. Tinggi. Jujur. Anda bilang, Pak, yang bilang 5 juta sama 50 juta, Pak. Kapan pun belum pernah, Pak. 5 juta, 50 juta. Persepuluhan, bukan perpuluhan, persepuluhan. 50 juta, bro. 50, bro. Kenapa 50 lebih mudah? Pendapatnya lebih besar juga. Lebih besar? Orang dia sangat kelainan jawabnya. Keren, bro. Ini pendeta ya? Oh, bukan. Karena sesama yang boleh saling menyakiti. Nah, dia paling setia. Kalau dia nggak setia pasti pakainya lebih mewah sekarang. Nah, jadi bro, saya nggak ambil jawaban. Bu, kau kasih berapa? 5 juta, 50 juta? 5 juta lebih mudah. Lebih mudah 5 juta. Oke, Bu. 5 juta. 5 juta, bro. 5 juta, Pak. Sepakat suami istri. Sama-sama pelit. Tunggu sebentar. Karena kalau saya berkomentar sebentar, mereka akan mengubah jawabannya. Mereka akan mengubah jawabannya. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kalau kau setia dalam perkara kecil, diberi perkara besar. Karena kau hanya setia 5 juta, maka bolehlah gajimu 5 juta dan gak perlu naik. Enggak. Atau mereka berkata kalimatnya begini, 5 juta mudah, 50 juta mudah, 500 juta juga mudah. Kenapa? Karena itu milik Tuhan, bukan milikku. Ya, ngomong-ngomong, yang Anda bilang lebih mudah 5 juta daripada 50 juta, kira-kira mau nggak? Kalau setia 5 juta dikasih 50 juta, mau? Mau? Setia 50 juta tuh Tuhan kasih 500 juta, mau? Anda bilang dalam hati, kalau pasti begitu sih boleh juga. Cuma kan nggak pasti juga kan? Besok kita bicara lagi mana hari ini. Rendah hati, sama-sama baca. Kerendahan hati sebagai perbuatan aktif dan sengaja untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segalanya, mengakui keterbatasan kita dan memberikan fokus dari diri sendiri kepada kepentingan orang lain, kemuliaan Tuhan. Ini penting banget. Saya tidak terlalu suka dengan kalimat kami kembalikan kemuliaan kepada Tuhan dalam doa. Saya tidak terlalu suka. Kenapa? Bagaimana mengembalikannya? Kami naikkan mungkin lebih bagus daripada mengembalikan. Karena kita kembalikan bagaimana mengembalikannya dan kapan aku dikatakan kehilangannya, nggak pernah kehilangan. Kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh Bapak Ibu,
kalimatnya secara sengaja. Kerendahan sebagai sebuah perjuangan aktif dan sengaja, intentional. Karena sengaja perlu usaha keras di situ. Karena sengaja ada fokus di situ. Maka Bapak Ibu, mari berjuang. Mari berjuang. Rendah hati. Dan Paulus ada di situ. Ini kalimatnya. Bukan seolah-olah. Paulus yang sudah mendirikan lebih banyak gereja daripada semua rasul. Gabungkan semua rasul. Paulus lebih banyak gereja dia dirikan. Gabungkan semua rasul. Lebih banyak buku Alkitab yang ditulis oleh Paulus. Tapi dia berkata apa? Bukan seolah-olah aku telah peroleh hal ini atau telah sempurna. Bukan! Belum! Bukan seolah-olah. Dia mau mengatakan apa? Belum pernah nyampe. Dan kita bersyukur kalau PHMJ ini bertaruh bersama Anda, memberi waktunya kepada Tuhan, bersama istrinya dikatakan mendorong Anda. Haleluya. Haleluya. Apa Anda nggak repot sebagai PHMJ? Repotan. Rapatnya banyak kan Pak? Hati-hati rapat. Kalau terlalu banyak rapat, kehilangan nanti banyak hal. Tidak menganggap, bukan seolah-olah. Tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini hati yang rendah Bapak Ibu. Dalam bagian lain Korintus, besok kita akan bahas itu. Dia pernah mengatakan apa? Aku menghambakan diri kepada. Ketika aku menghambakan diri kepada jemaat, siapa tuannya? Hati-hati. Ketika Paulus berkata, aku menghambakan diriku kepadamu, siapa tuannya? Tuhan, bukan jemaat tuannya. Jadi ketika adikku ini melayani Anda, dia menghambakan diri kepada Anda, Tuhannya bukan Anda. Bukan. Sekalipun dia mengambil sikap untuk menghamba kepada Anda semua, Tuhannya bukan Anda, tapi Tuhan yang menyuruh dia menghamba kepada Anda. Sama PHMD mengabdikan dirinya kepada Tuhan, kepada Anda, menghamba kepada satu sama lain, kepada jemaat ini. Tuhannya siapa? Anda bukan. Jangan pernah merendahkan seorang pelayan Tuhan di gereja. Jangan pernah merendahkan seorang yang aktif di rumah Tuhan. Dia sedang melakukan hal-hal kecil mungkin yang rendah dan dianggap orang, tapi dia menghambakan diri sedemikian rupa. Tuhan yang belum pernah Anda, tapi Tuhan. Dia berkata apa? Anugerahmu terlalu besar Tuhan, bagaimana membalasnya? Nggak mungkin membalasnya. Maka apa yang bisa kau lakukan, kulakukan. Apa yang kau suruh, supaya jemaatku boleh dibangun. Lalu kau menghamba kepada jemaat. Jadi kau menghamba kepada jemaat. Tapi jangan lupa, jemaat bukan Tuhanmu. Tuhanmu adalah Tuhan. Jangan pernah merendahkan seorang pun di gereja. Kenapa? Tuhannya bukan seorang pun di gereja. Tuhannya adalah Tuhan yang menyuruh dia menghamba di gereja, menghamba sama lain. Terakhir, sama-sama baca. Mengalami anugerah, memfokuskan diri, memfokuskan diri. Bilang sama sebelah, mau tahu saya. Yang kedua, dari awal. Lagi sama sebelah, saya ngerti matamu. Paulus memfokuskan diri. Apa yang dia lakukan? Dia tahu bukan Petrus standarnya. Standarnya Kristus. Kristus sempurna. Maka dia berkata, aku berjuang. Dewasa, sempurna, kecukupan bagi satu maksud tertentu, persembahan yang layak dipersembahkan kepada Tuhan. Ingatlah domba yang dipersembahkan adalah domba yang
tidak bercacat. Karena itulah Bapak Ibu, mari berjuang. Belum pernah persembahan kita terlalu sempurna sampai itu layak membayar kasih Tuhan. Enggak. Yang ada pada kita adalah Tuhan, ajar yang memberi persembahan. Ajar yang memberi persembahan. Ajar yang aku melayanimu. Ajar yang aku mengasihi jemaatmu. Ajar yang menghamba sepertimu menghamba. Dia berusaha. Dia berusaha. Apa yang dia lakukan? Ini dia lakukan. Menangkapnya. Menangkapnya. Anda pernah menangkap kuku-kuku? Seperti itu. Anda pernah menangkap nyamuk? Bukan seperti itu. Karena Anda mau membunuhnya kan? Ini bukan mau membunuhnya. Menangkapnya untuk kemuliaan. Kupu-kupu menangkapnya bukan bunuh kan? Bukan begini kan? Bukan begini. Kupu. Apalagi merupakan apa yang di belakang. Apa itu? Keberhasilan. Apa itu? Sakit hati. Apa itu? Kehebatan. Apa itu? Dosa-dosa. Apa itu? Kesuksesan. Semua merupakan. Apa yang dia lakukan? Sama-sama baca. Mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi. Mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi. Tujuan rumah Tuhan. Katanya Bapak Ibu, jangan kehilangan kemuliaan di sana karena engkau tertarik yang di sini. Jangan. Jangan kita kehilangan yang di sana karena tertarik yang di sini. Jangan kehilangan emas asli bro. Karena emas sebulan di luar sana. Sama. Jangan kehilangan yang asli ya Tuhan. Karena ada yang sebulan di muka bumi yang pura-pura katanya menjanjikan kemuliaan yang lain. Oh Bapak Ibu, mari berjuang. Bro, sebelum kesini, izinkan saya menceritakan ayah ibuku tadi. Ayah ibuku aku berdoa untuk mereka setahun. Ada perubahan? Nggak ada. Rupanya kiribatnya belum penuh. Mamaku terus dipukuli mamaku, papaku. Mamaku terus menerus ngomong cerai. Saya masih ingat satu kali. Mereka bertengkar hebat di kamar. Kami di Jakarta, Cempaka Putih rumahnya. Waktu itu. Cempaka Putih. Abangku yang besar gedor kamar. Jadi abangku, itoku sama abang yang 3 orang mereka gedor kamar. Papa mama sudah. Sudah? Enggak. Terus bertengkar hebat di kamar. Adikku 5 orang. Aku peluk mereka. Aku peluk mereka. Aku bilang, jangan nangis. Mereka lihat. Bagaimana aku tidak nangis, ayah ibuku nangis, bertengkar hebat. Tapi saya nggak ngerti menghibur mereka. Makanya saya kata jangan nangis. Bodohnya laki-laki dia pukul istrinya. Dan bodohnya mereka menikah, lalu mereka saling mau menghancurkan satu sama lain. Adik-adikku, adakah di tanganmu yang bodoh seperti pamanmu? Kau saling menyakiti dalam pernikahanmu, bodoh kalilah. Ayo, kalau ada masalah, tanya pada Tuhan pencipta pernikahan, tanya. Dan kalau kau mengalami anugerah Tuhan, bukankah kalimatnya begini, Tuhan kalau kau mengampuni aku dengan segala kerusakanku, apa hebatnya dikatakan kerusakan pasanganku dibandingkan dirimu yang mengampuni aku. Ayah, saya berdua 2 tahun, ada perubahan? Tidak ada. Tapi hebat, adikku ke sekolah minggu. Hebat, aku juara 1 di sekolah. Hebat, Tuhan membimbing aku jadi anak paling baik di rumah. Ternyata 2 tahun itu adalah Tuhan merubah aku secara faktual. Bukan hanya secara de jure, dimana Tuhan menebus aku, tapi dia secara faktual, papaku melihat hidupku. Bahkan abang adiknya bapakku pernah menasihati bapakku mengenai aku. Aku baca Alkitab setiap hari. Bangun jam 5, baca Alkitab 15 menit, terus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sampai adiknya bapakku bilang begini, Abang Lampo,
Peringatkan sama roh jahat itu, bibelon nanti itu. Ada orang bibelon, jadi sinting karena baca Alkitab. Katanya ada orang sinting jadi karena baca Alkitab. Tapi ayahku tidak melihat aku jadi sinting. Aku menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh dia di sekolah. Menjadi anak yang bisa dibanggakan di rumah. Dibiarkan yang baca Alkitab. 3 tahun berdoa. Ayah ibuku berubah belum. Tapi abangku percaya Tuhan Yesus. Itoku percaya Tuhan Yesus. Abangku lagi percaya Tuhan Yesus. Dari kami 9 bersaudara semua ke gereja memuji Tuhan. Mereka masih bertengkar? Masih bertengkar. Sampai kemudian saya bertekad, Tuhan, kalau papa mamaku ke rumah Tuhan, mereka pasti akan kurang bertengkar. Tuhan berikan ide. Kan KTP mau aku Kristen. Tapi Kristen Titanic. Bukan kapal selam. Kapal selam datang dan tenggelam. Kalau mereka tenggelam. Saya berdoa bagi mereka, saya sendiri sepatu mereka. Tujuannya apa? Supaya papaku nanya, kenapa kau sendiri sepatu? Saya bisa ngomong, supaya papa ke gereja. Aku takut ngomong sama papaku. Jadi kalau anak-anakku takut ngomong sama engkau, para papa, gak usah bangga. Karena kau jahat kok. Aku takut ngomong sama papaku. Aku sendiri sepatu mereka semua. Papa 5 pasang, mama 5 pasang, aku sendiri, aku bersihkan. Tapi yang terjadi adalah papa-papaku tidak bangun masalahnya. Berhenti? Tidak. Sebulan 9 sepatu, 2 bulan 9 sepatu, gak ada bangun. 3 bulan 9 sepatu. Papaku mulai bangun. Kenapa kau sendiri sepatuku? Bukan terima kasih, tapi kenapa kau sendiri sepatu? Aku nangis dulu baru bisa ngomong, nangis dulu. Supaya papa ke gereja. Kalau melihat kejadian itu, supaya papa ke gereja. Cinta yang besar Tuhan berikan padaku untuk membawa ayah ibuku mengenal Tuhan. Ini perkataan papa. Nanti papa ke gereja. Ke gereja? Saya pergi ngajar sekolah minggu, pulang mamaku bobo. Berhenti sepatu? Enggak. Sedia sepatu lagi. Nangis lagi di hadapan Tuhan. Satu kali mamaku bangun pagi-pagi. Ketika dia bangun, aku nanya, mama mau kemana? Mau ke pasar, dia bilang. Ya, ke pasar. Aku pergi ke gereja, ke pasar. Ternyata koma. Mama mau masak. Koma. Mama mau ke gereja. Haleluya. Aku pergi ngajar sekolah minggu. Ketika pulang, kulihat mamaku sudah rapi. Betul dia sudah mau ke gereja. Kuantar dia ke gereja. Anda tahu, ketika mamaku mengenal Tuhan, langsung saja pertengkarannya berkurang. Dia mulai belajar menghormati suaminya. Mulai ngomong dengan lebih lembut kepada suaminya. Itu adalah awal tahun keempat. Di akhir tahun keempat, papaku rupanya melihat mamaku berubah. Cinta mamaku menghormati papaku mulai merubahkan si papa ini. Aku pulang dari sekolah, mengajar sekolah minggu, aku lihat mama papaku sudah rapi. Aku tidak GR, sudah pasti di gereja. Karena orang Batak ada 2 kerjaan setiap minggu. Pertama, arisan. Orang Nias juga ya. Dosa-dosa orang Nias sama orang Batak. Maka aku nanya, mama mau kemana? Jawaban mamaku adalah, papa mama mau ke gereja. Haleluya. Aku lari ke kamarku, aku bilang, mau lihat Tuhan, mau lihat Tuhan. Makasih Tuhan. Aku ambil taksi antar papa mama ke gereja. Tahukah Anda? Papa mamaku diubah Tuhan dan semua mata bisa melihat bagaimana tangan papaku cari uban mamaku. Enggak lagi pukul mama wajah mamaku, tapi cari uban mamaku. Karena makin banyak ubannya kalau dicabut bisa botak mamaku. Akhirnya seni rambut. Si mama sambil si papa sambil si mama. Adakah orang Nias minta maaf sama istri? Banyak gak yang minta maaf sama istri? Orang Batak jarang. Tapi papaku pasti akan tidak mungkin minta maaf kepada mamaku. Tapi Tuhan mengubah dia
kemudian satu kali mama aku sakit, dia berkata kepada mama, mau pulang kok? Kau sakit, aku salah ya, aku maaf ya. Aku lupa ya semir rambutmu sehingga kau sakit. So sweet. Sweet banget kan? Tuhan membuatnya adik-adikku, teman-temanku, seniorku. Tuhan membuat kau mamaku seperti itu. 2004, bulan Maret, papaku kena serangan jantung yang terakhir. Inilah perkataan indah dari papa. Oh pulang bo, oh tempat tanganku, pulang ke tanganku. Aku mau pergi sekarang. Ini perkataan si mama. Pergi bagaimana maksudku? Ditepis tangan si papa. Gak boleh pergi. Dulu minta cerai. Gak boleh pergi. Dia bilang, aku serius. Lau udah mau. Aku akan pergi. Dia pegangnya tangan si mama dan terbata-bata. Dia mau pergi bagaimana maksudku? Gak boleh pergi. Dipeluk si mama. Lau mau. Aku pergi. Peluk di si mama. Dilihat ke atas, apabila Tuhan sudah sangat dekat, dia berkata, Tuhan, dalam tanganmu, usahakan tubuh dan nyawaku. Dia berhenti. 3 hari kemudian kami kuburkan papa. Inilah kalimat si mama ketika selesai menguburkan papa. Marunya ada saja bapakmu ya. Ada saja bapakmu ya. Dia buat hal-hal manis bagiku. Dia buat hal indah bagiku. Dia semir rambutku. Sekarang dia meninggalkan aku. Marojahan, bagaimana aku hidup dan bapak-bapakmu? Dia meraung-raung di pelukanku, ku peluk mamaku. Aku bilang, aku ngerti mama, aku ngerti mama. 2 bulan kemudian, dia menyusulnya. Oh, aku mau mati kayak gitu. Pergi duluan boleh, tapi sebenarnya berjumpa dengan orang yang dicintai di rumah Tuhan. Haleluya. Teman-temanku, pertobatan itu, pembaruan itu adalah mengalami anugerah itu, mengalami anugerah itu yang nggak bisa dibeli. Dan setiap orang mengalami anugerah itu, dia menjadi seorang yang mengenal diri. Kalau kita buat dalam arti yang horizontal, berarti kau akan mencintai pasanganmu, kau akan setia kepada pasanganmu, kau akan berjuang untuk anak-anakmu, anak-anakmu akan berjuang menghormatimu. Kenapa? Karena kita mengalami anugerah, mengenal diri, tahu diri. Kedua, memaksa diri. Ketiga, merendahkan diri, merendahkan hati satu sama lain. Karena Tuhan segala-galanya, aku hambanya, aku tidak akan gampang tersinggung. Kenapa? Tuhan, Tuhanku, bagianku melayani dia. Dan terakhir, memfokuskan diri. Teman-temanku, mau bertarung dengan aku? Mau bertarung dengan aku? Bertarung dengan pendetamu? Berkata dengan abangku ini, PHMJ ini, BPMJ ini, supaya dia boleh berumur panjang karena jemaat bersama-sama dengan dia. Kalau kau muda diatur dan kau mau menolong dia umurnya panjang, kau tahu cara membuat dia pendek umur? Gak usah. Mari berdoa supaya dia panjang umur melayani bersama-sama dengan kita. Kenapa? Kita lakukan bagian kita. Aku mau mengajak kau nyanyi satu lagu kesukaan saya. Nah, bro, kunci D, nanti naik kunci E. Bila nama dibaca, bila nama dibaca, bila nama dibaca, pada saat itu aku sedih.
Coba jawab dengan berdiri. Say, pada saat itu aku pun senang. Pada saat itu aku pun senang. Masing-masing berdoa. Rekan-rekanku, Bapak Ibu, pernahkah kau mengakui dosa dan dosamu secara khusus di hadapan Tuhan? Pernahkah secara khusus berkata, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku, kuduskan aku. Kadang aku merasa terlalu berdosa yang tidak layak datang kepadamu. Tapi firman-Mu menegaskan, kasih mulai besar. Dan malam ini aku datang. Beberapa kali aku berkata, Tuhan, terlalu baik Engkau sehingga aku tidak mau datang lagi karena aku berdosa lagi. Tapi sekali lagi Tuhan mau memanggil aku malam ini. Ini aku, barui aku. Kalau di antara kita menyakiti hati pasangan hidupmu, istrimu menangis karenamu, suamimu seperti kurang semangat karenamu, istri. Malam ini katakan, Tuhan, aku berjanji di hadapan-Mu dahulu sampai mau memisahkan. Aku menyakiti pasanganku, ampuni aku, kuduskan aku. Hari ini di hadapan-Mu aku minta ampun kepada Tuhan juga kepada pasangan hidupku. Ampuni aku. Pulihkan rumah tanggaku, Tuhan. Pulihkan rumah tanggaku. Manakala Engkau pernah mungkin menyakiti hati papa mamamu, yang harusnya mereka tersenyum karena Engkau, tapi Engkau menyakiti hati mereka. Malam ini bilang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, buat mereka yang menangis karena tindakanku. Malam ini pakai aku sampai ayah ibuku memikirkan umur panjang karena hidupku. Dan Bapak Mama, mungkin kita pernah menyakiti hati anak-anak kita. Malam ini ambil hati anakmu, ambil hati anakmu, berseru kepada Tuhan, pulihkan aku dan anakku, kami dengan anak kami, anak kami dengan kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yang terakhir, mungkin Anda pernah merasa begitu berbeban melayani di rumah Tuhan. Karena sepertinya Anda terlalu lelah, tidak ada bantuan dari jemaat atau teman-teman. Tapi malam ini kita bersepakat bersama-sama, Tuhan, ini saya. Aku ambil bagian karena aku mengasihi-Mu, melayani-Mu, sampai pimpinan jemaat, hamba Tuhan di rumah Tuhan, bersukacita bersama-sama karena kami akan bersama-sama melayani Engkau, mengasihi Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bila
mereka menyiapkan waktu, tenaga, uang mereka untuk bersama-sama belajar, mengenal dan dikenal oleh Tuhan, mengenal dan dikenal oleh teman-teman seiman, belajar menopang. Kami bersyukur hari ini Tuhan, hamba mohon berkat-Mu bagi setiap orang dalam ruangan ini. Berkatilah suami, berkatilah istri, berkatilah anak-anak, berkatilah semua pengurus gereja, dan berkatilah persekutuan yang indah ini. Dan selama 3 hari ini sampai minggu mendatang, terjadi perbuatan-perbuatan Tuhan bagi masing-masing pribadi, bagi masing-masing kelompok, dan dalam